Oke, assalamualaikum teman-teman. Jadi sekarang kita mau melakukan grounding ya. Bagi teman-teman yang belum tahu sama sekali grounding itu apa dan manfaatnya buat apa, silahkan ikuti terus video saya kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke, ini saya lagi di apa? Di kebun, dikatakan kebun ya, kebun lah, kebun kelapa ya. Jadi di sini teman-teman ada rumput-rumputnya ya, tanaman-tanaman hijau ya, paling enggak rumput kayak gini, rumput di halaman juga boleh ya teman-teman. Jadi kita melakukan grounding itu menggunakan tanpa menggunakan alas kaki ya teman-teman. Tuh kita pakai kaki, pakai apa, tanpa pakai alas kaki sedikit pun ya, langsung menyentuh tanah, rumput ataupun lumpur ya teman-teman. Misalnya di daerah persawahan boleh teman-teman lakukan di sawah ya, di sawah itu lebih bagus lagi ya teman-teman. Dan kalau teman-teman yang berada di daerah pantai juga boleh melakukan jalan-jalan santai di daerah pantai ya, jalan-jalan ya pagi ya, sebaiknya bagusnya sih pagi ya, kalau bisa pagi dan sore ya teman-teman. Jadi kita melakukan grounding itu tujuannya adalah untuk apa, membuang radikal bebas ya teman-teman, meningkatkan imunitas kita. Jadi fungsinya banyak, bisa juga untuk apa, uh, energi energi menarik energi bumi gitu, kayak bertukar. Kan kita saat kita bekerja sehari-hari, nah kita kan lelah ya, lelah itu, tubuh kita lelah itu bukan hanya karena uh, aktivitas tenaga ya teman-teman, tapi juga karena pikiran kita, pikiran terkuras, energi-energi negatif kita itu akan diserap oleh bumi teman-teman ya. Kita kembalikan lagi ke bumi dan bumi akan memberikan energi positifnya teman-teman ya. Jadi itu kalau di daerah eh, yang apa, daerah air terjun itu, kalau bahasa orang Jawanya bilang itu curug ya, itu juga lebih bagus lagi teman-teman ya, asalkan tetap berhati-hati, perhatikan keamanannya teman-teman, karena di daerah yang seperti itu terkadang ya sering terjadi apa ya, air yang datang mendadak itu. Uh, saya nggak tahu juga sebutannya. Jadi itu harus tetap kita waspadai teman-teman. Jadi kita melakukan grounding ini cukup 15 menit aja teman-teman. Cukup 15 menit aja ya. Dan kita melakukannya bisa dengan berdiri saja, tapi lebih bagusnya jalan-jalan santai seperti ini teman-teman ya, 15 menit di pagi hari, dan juga boleh ditambah lagi di sore hari ya teman-teman. Tapi kalau tidak bisa, usahakan saja setiap hari rutin 15 menit, nah, setiap pagi teman-teman ya. Jadi ini untuk orang-orang yang penderita penyakit-penyakit eh, panjang ya, yang masa masa penyembuhannya lama, seperti asam lambung, GERD, anxiety, ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Dan juga untuk teman-teman yang apa, pemulihan pemulihan dari eh, kayak habis operasi tertentu ya, yang menggunakan, kan kalau kita operasi kan pakai itu ya, bius ya, bius. Terus auranya kita kalau di rumah sakit itu kan, kalau kita udah lama di rumah sakit itu kan, pikiran kita itu adalah sebagai orang yang sakit ya teman-teman. Itu yang kurang bagus ya, yang kurang bagus bagi eh, penyembuhan kita teman-teman. Makanya sebaiknya kita lakukan eh, refresh kembali ya teman-teman. Kita refresh kembali bahwasanya kita adalah orang yang sehat ya. Sakit itu pasti ada, tapi kita jangan selalu berada terkurung di dalam pemikiran tersebut teman-teman ya. Maka dari itu
teman-teman, kita harus membantu diri kita sendiri teman-teman ya. Kita harus bantu diri kita sendiri dengan merefreshnya kembali, dengan melakukan aktivitas-aktivitas seperti dulu teman-teman, seperti waktu kita kecil dulu. Mungkin ada teman-teman yang kelahiran tahun 80-an, tahun 70-an, 80-an ke atas lah. Paling apa, kalau di daerah saya itu yang paling kecilnya itu usia 90-an, itu yang paling kecilnya. Habis itu udah generasinya generasi gadget ya teman-teman. Jadi waktu dulu kami itu melakukan ini adalah alami saja, bukan berdasarkan keterpaksaan, tapi alami. Kami melakukannya dengan senang hati ya teman-teman. Baru bangun pagi langsung pergi ke hutan-hutan, ke pantai, ke sungai, ya aktivitas anak-anak ya. Permainannya dulu kayak gitu teman-teman ya, cari burung, mancing ikan ya teman-teman. Jadi aktivitasnya seperti itu, alhamdulillah kami dulu tidak pernah merasakan yang sakit yang seperti ini, dan kami tidak mengetahui di orang tua kami, di kakak-kakak kami, atau di generasi kami sendiri tidak pernah rasanya yang mengalami hal penyakit yang seperti ini teman-teman di waktu masa dulu. Jadi karena kenapa sekarang banyak penyakit-penyakit seperti itu teman-teman ya, penyakit yang berbahaya seperti itu, GERD, asam lambung, anxiety seperti itu, penyakit jantung, ginjal dan sebagainya. Itu karena pola hidup kita teman-teman ya, pola hidup kita dan zat yang kita makan. Bahan-bahan makanan kita itu sekarang kan buah-buahan, tanam-tanaman itu kan sudah tercemar semua ya teman-teman. Bahkan nutrisi kita dari hewani juga sudah tercemar juga ya teman-teman. Teman-teman tahulah ya, kalau ayam itu sekarang panennya beberapa hari udah bisa dipanen ya. Ikan pun seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak hal yang membuat kita menumpuk sesuatu yang memperberat tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi sakit teman-teman ya, memicu penyakit-penyakit yang berbahaya teman-teman ya. Padi saja teman-teman, beras yang kita makan itu pupuknya luar biasa ya teman-teman, apalagi dikasih lagi pestisida ya teman-teman. Buah-buahan juga seperti itu teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman, kita bisa mengurangi dampak seperti itu dengan melakukan aktivitas seperti ini teman-teman. Dan juga jangan lupa kurangi makanan berlemak, bersantan ya, dikurangi ya. Kalau memang belum bisa dihentikan ya, diusahakan dikurangi dulu ya, porsinya, intensitasnya, dan juga makanan yang terlalu pedas dan berpenyedap, goreng-gorengan itu juga harus dikurangi ya teman-teman. Diusahakan mulai hidup sehat dari sekarang teman-teman, tidak ada kata terlambat untuk kebaikan. Oke, cukup sekian dulu video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika dirasa bermanfaat bagi teman-teman dan keluarganya, silahkan di share teman-teman video ini, di like dan di komen. Semoga ini menjadi pahala jariah juga bagi teman-teman karena membagikannya ya teman-teman, dan semoga bermanfaat juga bagi saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.